Kembali lagi di HK Alliance Channel dalam segmen Two Stroke Freaks. Kali ini di samping saya ada salah satu motor 2 tak yang paling legendaris di masanya, yaitu Yamaha Alpha 2. Nah, ngomong-ngomong soal motor ini dirilis pada tahun 80-an akhir, dimana pada saat itu motor ini menjadi salah satu motor bebek dengan desain yang cukup modern, dimana di bagian samping bodinya itu sudah menggunakan cover body. Dan pada saat itu banyak motor-motor bebek yang masih belum menggunakan cover body. Bahkan untuk Yamaha sendiri baru tipe Alpha ini yang menggunakan cover body. Nah, pada saat rilis motor ini bersaing dengan Suzuki RC100, dimana keduanya ini berada di kelas yang sama, yaitu kelas bebek 2 tak bermesin kurang lebih 100 cc, dan line up-nya pun hampir sama, dimana Yamaha Alpha ini punya varian Ayago, begitu pula dengan Suzuki RC100 dengan nama Suzuki RC100 Sprinter. Dan untuk Yamaha Alpha dengan varian Ayago itu dikenal dengan namanya Yamaha Alpha Champ. Selain Alpha Champ, Yamaha Alpha ini memiliki varian lainnya seperti Yamaha Alpha 1, Yamaha Alpha 2R, Yamaha Alpha 2Z, dan yang ada di samping saya ini kebetulan tipe Yamaha Alpha 2. Apa sih keunikan dari motor Yamaha Alpha ini? Yuk, simak penjelasannya ya. Kita mulai dari bagian samping dulu. Di bagian samping motor ini terlihat sekali kalau motor Yamaha Alpha ini memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan pesaingnya. Yamaha Alpha ini sudah lebih unggul karena menggunakan cover body, tidak seperti Suzuki RC100 yang belum menggunakan cover body seperti ini. Cover body ini benar-benar menutup seluruh bagian bodi, jadi nggak kelihatan lagi tulang-tulangan dari rangka motor ini. Untuk bagian knalpotnya sendiri ini bukan knalpot standarnya, karena kalau knalpot standarnya itu bentuknya agak lebih ke bawah, bukan condong ke atas. Nah, ketahuannya dari mana ini bukan knalpot standar ya? Paling gampang ketika akan menurunkan footstep di sini itu mentok. Selain knalpot, suspensinya juga sudah diganti aftermarket merek Scarlett Racing, dan bisa dinaik turun juga kalau adjustable. Biasanya kan kalau motor 2 tak itu strippingnya tuh sangat-sangat, itu strippingnya simple banget, ngikutin garis dari sini, dari dekat sayap sampai ke sini ke belakang, terus ada tulisan kayak gini aja. Akan tetapi meski banyak part yang sudah diganti seperti knalpot dan suspensi, mesinnya masih original, yakni mesin 2 tak dengan tenaga 105 cc. OS-nya juga ini masih sangat standar ya, ini OS 0. Alpha ini belum punya YPCS atau cooling system yang kayak kipas gitu di sini. Jadi selain mesin yang masih standar, motor ini juga bawaannya tidak memiliki electric starter, jadi masih diselah. Di belakang knalpot ini juga kelihatan kalau remnya ini juga masih bawaan, dimana remnya itu masih menggunakan tromol. Standar keselamatannya mungkin sudah cukup baik di masanya, walaupun belum cakram ya di depan atau di belakang. Jadi harus berhati-hati, ditambah lagi bentuknya juga ringan ya, bobotnya juga ringan. Kalau misalnya terlalu kencang menggunakan motor ini, terus ngedadak itu pasti spin atau ngesot. Jadi kalau ingin modifikasi mungkin bisa diganti sistem pengereman depannya atau belakangnya. Kita ke bagian sebelahnya lagi. Kita ada di bagian samping sini. Joknya ini juga masih bawaan pabrik. Jadi joknya memang aslinya berbentuk seperti ini. Di bagian sini aslinya ini ada cover rantai. Di sini kelihatan sekali ada dudukannya untuk cover rantai. Cuman posisinya ini sedang tidak dipasang si cover rantainya. Namun menurut saya kalau untuk digunakan sehari-hari itu lebih mudah dalam keadaan seperti ini. Karena kalau misalnya rantainya putus, oli rantainya kurang, itu lebih gampang. Nggak perlu bongkar cover rantai. Ya kembali lagi ke selera masing-masing ya. Motor ini memiliki transmisi 4 percepatan. Rasionya juga cukup rapat ya. Dari gigi 1, 2, 3, 4 itu rapat banget. Ya sangat cocok lah untuk menggunakan motor ini dalam kecepatan tinggi untuk wilayah perkotaan.
karena bentuknya ramping, kecil, mesinnya 105 cc 2 tak, dan transmisinya 4 percepatan dengan rasio yang rapat. Nah, ini sayap juga fungsinya juga cukup banyak, ini buat biar hambatan udaranya bisa diatur. Ini di bagian sayap ini ada lubang. Ini fungsinya banyak banget ya. Ada 2 fungsi dari lubang ini. Yang pertama, fungsinya ini untuk mengaliri angin dari luar ke bagian dalam mesin. Fungsi keduanya, ini biasanya digunakan kalau kita ingin nyeting karbunya. Kita masukin obeng dari sini, di setting, jadi ini fungsinya banyak banget. Bukan sekedar aksesoris saja. Sekarang kita coba buka bagasinya, dan bukanya itu dari sini. Cukup mudah juga. Nah, di sini ada ini tangki untuk bahan bakar, ini tangki untuk oli samping, dan ya untuk penyimpanannya cuma segini. Ini tuh paling muat buat nyimpen obeng, mungkin baut juga bisa, atau busi kayak gini. Kalau misalnya mau nyimpen jas hujan, sepertinya nggak terlalu muat ya, karena ya di sini ada bagian yang terbuka, tapi kayaknya karena ada kabel di sini, jadi kalau misalnya naruh jas hujan agak kurang aman. Jadi untuk naruh barang-barang lainnya yang agak besar kayak misalnya jas hujan, sendal, atau yang lainnya, itu mungkin bisanya di bagian luar. Itu mungkin yang bisa dibilang salah satu kurangannya. Tapi hampir semua motor 2 tak bebek itu seperti ini ruang bagasinya, hampir semua ya gitu. Paling kalaupun lebar ya tetap yang muatnya cuman baut, obeng, busi gitu. Nah, di bagian depan motor ini saya justru melihat daya tariknya itu dari lampu sennya ini. Kalau kita lihat ini mika lampu sennya ini asli, warnanya agak-agak nge-blackout ya. Jadi walaupun di bagian depan ini spakbornya agak standar, peleknya juga standar, tapi kalau ngelihat lampu sennya kayak gini jadi agak-agak kesan racingnya itu terpancar gitu dari motor Yamaha Alfa ini. Motor ini belum full clutch, tidak seperti dengan adiknya Yamaha Force yang sudah menggunakan couplingnya. Jadi bisa dilihat itu couplingnya belum ada di situ. Kalau kita lihat dari keseluruhan, ramping, daya tariknya itu, rampingnya itu udah mesinnya kenceng, bodinya pun ramping gitu kan. Jadi kalau bawa dengan keadaan seperti ini, keadaan mesin sehat ya, dan bodi juga sehat, mau selap-selip, kebut-kebutan di jalur kota tuh enak gitu. Berbeda dengan motor sebelumnya yang saya review, di mana motor itu buat santai ya, Honda Super Cup. Nah kalau ini gitu, rada-rada ngebut-ngebutan lah di jalan raya. Nah di bagian belakang juga sama, kalau kita tadi ngomongin sennya warnanya agak-agak di smoke, ini juga sama, warnanya agak-agak di smoke. Dan karena motor ini dikasih cover body, jadi kesannya lebih elegan gitu, nggak cungkring, nggak kurus motor tuh, agak berisi tapi ramping, tetap mempertahankan kerampingan dari si body ini gitu kan. Jadi kalau kita lihat lurus ke belakang, itu motor tuh ramping banget ya. Cocok lah untuk dipakai di perkotaan, apalagi sambil kebut-kebutan gitu. Nah, ngomong di bagian belakang ini ada lampu spakbor juga. Dan ini behelnya juga belum behel yang agak-agak berbentuk segitiga seperti adiknya Yamaha Force, dimana behelnya udah agak segitiga. Jadi ini behelnya masih behel biasa. Dan ya tidak menghilangkan kesan racing dari motor ini. Lalu bagaimana owning experience dari motor ini? Sambil ngopi enak kali ya. Sambil ngopi dulu. Apa nggak apa-apa ini? Biar sama-sama ngebul. Perkenalkan, nama saya Tian. Saya pemilik Yamaha Alfa tahun 92. Awal beli motor ini ceritanya unik sih. Waktu itu sebenarnya nggak niat beli motor, cuman waktu itu lagi nongkrong sama teman-teman, lagi ngopi, gabut, kayaknya enak beli motor yang 2 tak gitu. Dan waktu itu kan emang lagi nggak ada motor, buat kesana kesini susah lah kalau yang dekat-dekat, tapi pengen motor yang asik, bisa jadi mainan, bisa jadi kaki juga mana-mana. Dulu itu terakhir main 2 tak itu waktu zaman-zaman sekolah, mungkin SMP kelas 3an. Saya
pernah, bukan punya sih, itu punya orang tua, tapi saya pakai Vespa ya. Waktu itu kan cuma pakai doang, pakai main, nggak benar-benar ngurusin sampai mesin. Kebetulan ada nawarin motor ini. Waktu itu belum kayak gini, masih ya bahan lah. Dia datang ke rumah, terus dia besoknya datang, deal ya di situ, saya beli deh. Terus saya restore. Awalnya saya restorenya mesin dulu, mesin disimpan. Nah, bodi-bodinya saya pretelin, saya simpen ke bengkel cat biar cepet, biar nggak makan waktu. Jadi total kalau sama trial and error mesin gitu, hampir sebulan lah saya restorasi mesin, bodi, sama perintilan-perintilan kayak apa, spion, mika, kaca, kayak gitu-gitu lah yang udah butak-butak saya ganti. Owning experience motor ini selama 5 bulan saya pakai ya, asik sih sebenarnya. Soalnya saya tuh udah kangen sama 2 tak, tenaganya yang jengat-jengat, suaranya yang khas 2 tak lah, suara knalpot, asap knalpot yang saya kangen banget. Ada semuanya di motor ini. Terus juga ada pengalaman unik motor ini. Waktu saya beli itu OS-nya 25, pasti sekitar 25. Terus saya waktu itu restore ke bengkel, ternyata emang OS-nya udah baret-baret. Akhirnya dapatnya di OS 100, waktu itu bersih dan OS 100. Tapi mungkin gara-gara bengkelnya nggak bagus atau gimana, jadi sering nge-gym. Hanya tuh udah gede-gede, cc-nya kecil, boardingannya gede-gede. Hasil kan bawahannya ngempos, atasannya sih enak, tapi kan saya pakai ini buat harian, pakai rasio standar ya, nggak enak. Akhirnya ya saya daripada gimana lagi, boardingan udah gede, ya udah blok orinya saya simpen, saya belilah yang baru, OS 0 lagi, blok full seher, depan semua baru, pakai merek bukan ori sih, mereknya tuh kalau di pasaran tuh Mokuno, tapi itu awet juga sih. Buktinya juga ini saya awet, nggak pernah nge-gym, awet. Saya pakai main ke daerah pegunungan ya, lumayan lah, habis full tank pulang balik ya, tapi nggak nge-gym, enak buat harian lah pokoknya. Walaupun ya suaranya nggak sejahat yang portingan itu, tapi buat apa suara kalau nggak ada tenaganya. Konsumsi bahan bakar menurut saya relatif ya, kalau untuk motor 2 tak. Waktu sebelum saya ganti karbu, waktu itu saya kira motor ini boros banget, soalnya waktu itu jarak 20 kilo hampir habis berapa ya, 40.000. Saya kira boros, ternyata emang karbunya aja udah ngaco. Saya ganti karbunya pakai yang baru, pakai Mikuni yang baru, irit. Kalau ya sama lah kayak konsumsi BBM-nya Honda Beat, Matic lah, Matic standar karbu. Paling cuman itu tambahan oli samping. Kalau saya pakai Idemitsu, yang Idemitsu bagus ya, buat saya cocok buat tahan panas. Ya harganya juga nggak semahal motor, tapi nggak sengebul Castrol, kan lebih murah sih, cuman ngebul banget. Saya yang Idemitsu aja lah. Tapi oli samping juga kalau saya pakai harian nggak boros juga sih, malah irit banget. Berapa kali full tank ini, hampir bisa sebulan kali. Satu botol Idemitsu itu berapa mili itu, bisa sampai sebulan kalau saya pakai. Cuman ya pakainya kan emang nggak intens banget, paling cuman berangkat kerja, simpan, pulang lagi. Tips bagi yang tertarik sama Yamaha Alfa, cobalah cari bahan. Kalau pengen merestorasi ya cari bahan yang semulus mungkin di bagian mesin, sama di bagian kalau bodi sih ya, yang penting nggak pada pecah aja ya, jangan yang bekas patah-patah. Cari yang rapi-rapi aja ya, rapi-rapi aja, walaupun catnya udah luntur-luntur tapi bodinya masih belum patah-patah. Cari yang masih ori lah, cari yang masih ori, yang masih enak, rangkanya masih lurus, ininya masih komplit, masih enak, lampu masih nyala. Kalau gitu jangan yang rangkanya bekas celaka deh, kelihatan deh, pokoknya lurus, harus lurus tuh, roda depan sama belakang. 2 tak tuh emang suaranya gitu ya, tapi bisa bedain lah. Kalau suara mesin yang udah jelek itu biasanya ada kotak-kotak gitu. Bawa kunci aja, buka, lihat oblak gak, kan gampang.
kalau buka piston 2 tak, buka kop businya aja, lihat dalamnya. Kalau bisa sebelum beli bawa kunci aja nggak apa-apa, udah lumrah kok kalau 2 tak kayak gitu. Usahakan nomor 1 sih mesin dulu kalau motor ini. Mesin dulu nomor 1, soalnya ya kalau mesinnya udah bagus kan mau restore yang lain enak lah, soalnya mesin itu kan barangnya sama aja sih sebenarnya kayak body, barangnya kadang-kadang ada kadang-kadang enggak ya, namanya barang-barang tua, kadang-kadang uang ada barangnya nggak ada. Jadi bagaimana? Apakah motor ini cocok untuk pemula-pemula yang baru belajar merawat 2 tak? Silahkan kawan-kawan jawab di komentar. Dan semoga video ini bisa membawa manfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih dan sampai jumpa.